Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagian yang kemarin, yang terdahulu, bagian yang ke-19, yang ke-20. Yang ke-20 menjelaskan tentang, di atasnya lagi yang ke-19, itu bagian tentang economic freedom. Economic freedomnya kapitalis itu hanya untuk individu-individu, dan masuknya sebuah negara itu pengecualian. Economic freedomnya sosialis itu masuknya sebuah negara tadakhulud daulah dengan sendirinya, dan jika ada individu-individu itu adalah pengecualian. Dalam ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam, mestinya pada ekonomi Pancasila itu economic freedomnya lil afrod wa tadakhulud daulah. Lil afrod, individu ya freedom, economic freedom, juga masuknya negara tadakhulud daulah fi nasyatil iqtisad, masuknya negara dalam kegiatan ekonomi juga freedom, bukan pengecualian. Kalau di antara Roksamali, pengecualinya adalah negara. Kalau Ishtiroki, pengecualiannya adalah afrod. Kalau Iqtisad al-ilahi, al-islami, tidak ada pengecualian. Itu dari segi economic freedom. Dari segi kepemilikan, Ar-Roksamali dari segi kepemilikan itu milkiyah khosoh, kepemilikan khusus, mengecualikan kepemilikan umum. Kalau ekonomi dari segi kepemilikannya ekonomi ishtiroki, sosialis, asal kepemilikannya ada amah, istisna khosoh, pengecualiannya khosoh. Kalau ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam, ekonomi Pancasila itu mengakui yukiru al-malakiyatain, al-khosoh wal-amah, mengakui dua kepemilikan, yaitu kepemilikan khosoh khusus dan kepemilikan umum fi waktin wahidin, pada waktu yang sama, waktu yang satu. Itu pembahasan bagian 20 kemarin. Pembahasan yang ke-21 sekarang, itu kita akan membahas tentang fi majalit tauzi, dalam bidang tauzi, distribusi. Nah, kita lihat perbedaannya apa dalam bidang distribusi. Distribution, in the area of distribution. Fi majalit tauzi, dalam bidang distribusi. Awalan fil iqtisadil roksamali, al asasu fi tauzi'i huwal milkiyatul khosoh. Fakullu falikullin
biqadri ma yamliku wa yatarattabu ala dzalika tafawud fid duhul bihasabi tafawud fil milkiyah wal mirath wa yakunu adatan hadza tafawud syadidan. Awalan, yang pertama dalam kaitannya tauzi, distribusi kekayaan. Jadi kekayaan itu didistribusikan ke siapa saja dan bedanya kayak apa antara tiga model ekonomi. Model ekonomi kapitalis fil iqtisadir ra'samali. Ekonomi kapitalis dalam hal distribusinya kayak apa? Al-asasu bermula, pondasinya, utamanya, al-asasu bermula utamanya, pondasinya fitauzi'i dalam distribusi kekayaan. Wa bermula asas itu al-milkiyah khosoh, kepemilikan secara khusus. Jadi distribusinya ekonomi kapitalis itu adalah milkiyah khosoh, berarti kepemilikan untuk individu-individu yang diutamakan, untuk swasta-swasta yang diutamakan, yang untuk umum itu pengecualian. Walikulin, maka tiap-tiap satu biqadri ma yamliku, dengan kadar sesuatu yang ia miliki, dengan kadar sesuatu yang ia miliki. Yang dimiliki itu apa? Kalau nggak memiliki apa-apa, ya sudah nggak punya apa-apa, karena nggak diurus kepentingan umumnya. Kapitalis, orang kalau sudah nggak punya apa-apa, ya nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, udah. Waya tarotabu, dan mengikuti ala dzalika tafawud, atas perbedaan-perbedaan itu fituhul dalam income. Jadi orang itu hanya dibedakan dalam income-nya, pemasukannya, penghasilannya. Jadi penghasilannya orang ya beda-beda. Itu kalau dalam ra'samali. Jadi urusan ad-dukhul income itu bisa beda-beda. Bihasabi tafawud fil milkiyah wal miras, dengan melihat perbedaan-perbedaan fil milkiyah dalam kepemilikan, wal mirasi dan warisan. Wayakunu, dan ada apa iktisad ar-ra'samali dalam kaitannya majal at-tauzi, adatan pada umumnya, pada kebiasanya itu wayakunu apa tauzi adatan pada umumnya apa hadat tafawud, perbedaan ini syadidan, dengan sangat keras. Ekonomi kapitalis dalam hal distribusi kekayaan itu tergantung pada individu-individu. Dia mampu, hebat, dia dapat banyak. Dia nggak mampu, nggak hebat, dapatnya lebih sedikit dalam fituhul, dalam income-nya. Perbedaan-perbedaan ini
akan sangat-sangat mencolok. Wa yakunu adah hadza tafawut syadidan. Wa yakunu adatan hadza tafawut syadidan. Itu. Kalau di ekonomi kapitalis, orang kaya, orang miskin akan kelihatan menonjol sekali. Kenapa menonjol? Pokoknya suruh perang sendiri, pemerintah nggak ikut-ikutan. Anda miskin, nggak punya modal, nggak bisa ngapa-ngapain. Paling bisanya kerja. Ya udah suruh kerja aja segitu ukurannya. Bebas tapi tidak dilancing, tidak dibantu oleh pemerintah untuk pokoknya dibebasin begitu. Pemerintah ya hanya secara umum untuk mendorong ekonomi individu-individu ini bisa bergerak dengan cepat. Hasilnya biasanya jomplang. Akoliyah, orang minoritas, kuaya. Dari 258 juta orang di Indonesia misalnya, itu yang kaya raya kan 2% paling. Itu bisa menguasai keuangan di Indonesia 80%. Bisa menguasai tauziknya, tauzik kekayaannya bisa 80%. Nah, itu karena kalau sampai pemerintah nggak masuk untuk ngurusi tauzik atsarwah, distribusi kekayaan, itu yang makin nggak bisa makan makin banyak, yang makin nggak punya tanah walaupun hidupnya di tanah nggak punya tanah itu. Nah itu roksamali kapitalis. Sekarang coba kita lihat tentang tauzi di ekonomi sosialis. Sanian bermula. Yang kedua, fil iktisadil sanian yang kedua, fil iktisadil istiraki dalam ekonomi sosialis. Al asasu fit tauzi huwal amal. Ini bedanya. Bedakan coba. Kalau di kapitalis al asasu fit tauzi huwal milkiyah khosoh. Kepemilikan dasarnya kepemilikan distribusi dasarnya adalah kepemilikan individu, kepemilikan khusus dalam kapitalis. Dalam sosialis al-asasu bermula pondasinya utamanya fitauzi di dalam di dalam distribusi itu bermula asas fitauzi dalam al-iktisad istiraki itu al-amalu amal kerja. Modal dasarnya di dalam sosialis bukan modal uang, tapi modal hidup dan modal kerja. Walikulin maka tiap-tiap satu tabaan mengikuti di amalihi. Walikulin maka bermula itu bermula tiap-tiap satu individu tabaan mengikuti li amalihi pada kerjanya kulin. Wa fi dhilli hadzal iktisadi, dan itu di dalam walikuli wa fi dhilli hadzal iktisad, dan itu di dalam mengikuti dan itu di bawah ekonomi ini tafawutu tuhuli wa fi dhilli hadzal iktisad, dan itu dalam di bawah ekonomi ini
tafawutu dukhuli, bermula perbedaannya income, pemasukan. Walakin bisa babikhtilafil qudrati, tetapi karena sebab berbeda-bedanya kemampuan, berbeda-bedanya kemampuan, wal mawahibi, dan beda-bedanya bakat, talent, mawahib, talent atau bakat, wal mawahibil insania, dan berbeda-bedanya bakatnya manusia. Itulah yusabibu la bisa babil milkiyah, bukan karena sebab kepemilikan, bukan karena sebab kepemilikan. Wayasiku, dan sah apa yakunandaknya ada apa hadat tafawud, perbedaan ini itu kabiron, besar. Yusabibu, menyebabkan apa at-tafawud yang kabiron, menyebabkan ikhtilafal amali, akan perbedaannya bekerja, watafawud, dan bermacam-macamnya, berbeda-bedanya, fil mawahibi, dalam bakat, wal kifayat, dan dalam kompetensi, wal kifayat, dan dalam kompetensi. Nah, Anda sudah bisa membedakan sekarang antara perbedaan tauzi'nya di Roksamali, tauzi' distribusi dalam ekonomi kapitalis, dasarnya adalah kepemilikan. Dia memiliki dan dia tidak memiliki. Itu. Tapi dalam kapitalis, dalam sosialis, dasarnya distribusi itu adalah al-amal. Dia punya modal, tidak punya modal, yang penting disuruh kerja. Yang nyuruh kerja siapa? Pemerintah. Orang hidup pokoknya tahu-tahu dikasih makan, dikasih jatah, tapi disuruh kerja oleh pemerintah. Gitu. Jadi kayak budak gitu, pokoknya suruh kerja aja. Tapi ya nggak takut mati karena udah dijatah itu hidupnya. Segitu-gitunya. Itu kalau istirohi. Nah, kesulitannya itu orang mempunyai kekuatan yang beda-beda. Kekuatan fisiknya saja beda. Kekuatan ilmunya beda. Kekuatan talentnya beda, mawahibnya beda. Kekuatan kudurat, kemampuan beda. Beda-beda ini. Mestinya dari kemampuan yang beda-beda dan dari talent yang beda-beda, itu akan menghasilkan hasil yang beda-beda. Apalagi kalau networknya juga beda-beda. Nah, tapi dalam ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, karena sosialis diurus oleh negara, nggak kehitung itu. Dihitungnya hanya dinilai oleh negara. Anda pinternya di sini, ya udah kerja bagian ini. Anda bisanya ini, ya udah bagian ini. Kayak gitu dihitungnya oleh negara. Jadi begitu. Itu kalau ekonomi sosialis. Wafil iktisadi syuyu'i, dan di dalam ekonomi komunis, syuyu'i, ekonomi komunis,
Al-asas bermula, asasnya, pondasinya, utamanya fit tauzi, dalam distribusi kekayaan. Huwa bermula iktisad asyuyu'i fit tauzi, itu al-hajah, beda lagi, kebutuhan. Nah, kalau komunis ekonominya ekonomi kebutuhan, tauzinya distribusinya adalah kebutuhan. Jadi kebutuhannya orang itu dianggap 10 semua, ya dikasih 10. Kebutuhan orang itu dianggap 5 semua, ya dikasih 5. Bimakna tahqiqil wafirati, dengan arti merealisasikan sebuah kelimpahan wafirah, harta kekayaan, merealisasikan harta kekayaan bihaitsu takfi, sekiranya cukup apa hajatu jami'in nas, kebutuhan seluruh manusia. Contohnya kal hawai, seperti udara, wal ma'i, dan air. Falikulin, maka bermula udara dan air, tiap-tiap satu dari udara dan air, tabaan mengikuti lihajatihi, kepada kebutuhannya nas. Wa fi mithli hadzal iktisad, di dalam contoh ekonomi ini, maka disebut ekonomi al-wahmi. Al-wahmi maksudnya imajiner. Kenapa imajiner? Ya cuma imajiner aja, masa orang suruh sama semua dijatah, apa bener-bener nggak berontak orang itu. Dijatah kayak gitu, suruh kerja terus siang malam kerja, kayak perbudakan. Tapi dibilangi nanti kalau kaya bareng, kalau miskin ya miskin bareng. Nah itu imajiner, al-wahm. Kenapa imajiner? Setiap manusia pikirannya beda, kemauannya beda, nggak punya kebebasan. Huriyahnya nggak ada dalam al-iktisad asyuyu'i. Tahtafi, menghilangkan apa iktisad asyuyu'i, dhahiratat tafawud, menghilangkan akan tampaknya perbedaan. Nampaknya perbedaan seolah hilang, karena udah dibagi aja, dibagi 10 ya 10 semua, jadi perbedaan itu hilang. Fituhul, dalam income. Jadi dalam income, dalam ekonomi syuyu'i itu nggak ada bedanya orang dijatah oleh negara. Wabitali, dan kemudian selanjutnya layu jat tobakot, tidak ditemukan kelas-kelas ekonomi. Tobakot, tingkatan-tingkatan ekonomi. Kelas apa ini? Kelas orang hebat, ini kelas kekayaan berapa, ini kekayaan berapa, nggak ditemukan kok. Sudah dibagi rata 10 semua, 9 semua, 8 semua. Nah, dalam konteks begini, ini konteks imajiner. Imajiner hanya dibayangin aja, dibayangkan saja. Kayaknya enak. Enak apa enggak? Seneng apa enggak kamu itu kayak gitu? Pokoknya ya sudah. Kalau punya anak nggak boleh lebih dari 2 aja maksimal. Loh, kalau terpaksa punya, diambil. Anaknya nggak tahu diapain. Gak ada kebebasan. Anda itu disuruh kerja aja kerja. Nah begitu. Salisan, sekarang kita lihat yang ketiga, ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam, yaitu mestinya ekonomi Pancasila, ekonomi Indonesia, mestinya seperti ini. Yang ketiga dalam kaitannya tauzi'.
Tauzi itu adalah distribusi, wealth distribution, wealth distribution. Filiktisotil Islami dalam ekonomi Islam, ekonomi ketuhanan, di Indonesia ekonomi Pancasila, al-asas bermula pondasinya utamanya fitauzi dalam distribusi, wealth distribution. Wa bermula asas itu al-hajah, dasarnya adalah kebutuhan, hajah awalan. Pertama-tama adalah hajah awalan bimakna hadil kifayah. Nah ini bedanya. Kebutuhan dipenuhi bimakna hadil kifayah dengan arti batas kecukupan. Jadi batas kecukupan di dalam negara ketuhanan itu negara ikut-ikutan untuk menentukan batas kecukupan, jangan sampai ada orang itu mati kelaparan. Nah itu negara masuk di situ. Tapi untuk naik dia lebih hebat, mumbul ekonominya karena dia pinter, disilahkan. Itu hurriyatal afrod, kemerdekaan pribadi. Jadi ada yang ditanggungan sampai kira-kira hadil kifayah, itulah yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, tentang hidup dia sudah hidup nih, hadil kifayah udah hidup. Lalu apa? Sumal amal kemudian bekerja, wal milkiyah sanian, dan kepemilikan yang kedua. Nah, ketika kemudian dia bisa kerja, ketika kerja dia punya kepemilikan dari hasil kerjanya itu. Tapi kalau sosialis, dia suruh kerja, kepemilikan udah ditentuin oleh negara. Kalau kapitalis, dia berusaha punya berapa ya urusanmu, nggak punya apa-apa ya urusanmu. Milkiyah khosoh bikodrima yamliku, itu kapitalis. Ekonomi ketuhanan memastikan kebutuhan paling dasar hajah bimakna hadil kifayah tercukupi dulu. Jadi kalau Presiden Jokowi sekarang membagi-bagikan bantuan sosial, Presiden SBY dulu juga membagikan bantuan sosial. Itu benar itu. Yang dilakukan oleh negara itu benar menurut ekonomi ketuhanan. Ya itu yang benar. Ketika yang paling bawah untuk urusan hidup, pokoknya kalau nggak dikasih kayak gitu ya harus pada mati aja. Nggak kerja, musimnya corona kayak sekarang. Maka negara datang mengasihkan bansos. Nah, tapi dia harus tetap usaha untuk menaikkan dirinya. Itu. Nah, kalau dalam sosialis enggak, pokoknya kerja beres semua, wes. Nggak usah mikir Anda kaya. Dan gak usah takut Anda mati kelaparan. Itu sosialis. Kalau kapitalis gampangannya karep-karepmu kono. Wis gitu. Karep-karepmu. Falikulin, maka tiap-tiap satu awalan utamanya al-qadrul lazim limaisyatihi. Ini intinya. Al-qadr al-lazim limaisyatihi, jumlah yang diperlukan, necessary amount. Necessary amount itu kebutuhan dasar itu. Kalau orang satu sebulan berapa kilo beras sih? Umumnya di Indonesia kan makan beras
Di Timur Tengah kan lain, di Amerika gandum, di Indonesia beras itu 1 orang 2 liter sebulan cukup. Walikulin awalan al-qadru al-lazimu lima'isyatihi, yaitu untuk jumlah yang diperlukan, necessary amount pada keadaan negara itu. Necessary amount-nya di Papua dengan necessary amount-nya di Jakarta pasti beda. Necessary amount-nya di Timur Tengah dan di Eropa ya beda. Alladzi yusammihi, yang menamai pada hadul kifayah siapa? Rijalul fikhi, ulama fikih al-islami menyebutnya hadul kifayah, menyebut hadul kifayah, menyebut haddal kifayati pada sebutan pada sebutan batas kecukupan. Tamyizan, untuk bisa membedakan lahu pada haddal kifayah an haddil kafaf, dari haddil kafaf. Kalau haddil kafaf itu artinya batas penghidupan. Kalau haddil kifayah itu artinya batas kecukupan. Jadi beda. Kafaf batas kehidupan. Orang kalau sudah nggak itu mati. Nah, tapi kalau dalam ekonomi ketuhanan itu nggak disebut haddil kafaf, tapi haddil kifayah. Cukupnya pada konteks umumnya, tempat dan waktu di situ. Mungkin berbeda antara Amerika dengan Jawa. Wadhalika, bermula hal itu kahaki muqaddasin, seperti hak yang disucikan lahu bagi iktisad islami, kaingsanin seperti manusia, yakfuluhu yang menjaminnya lahu pada insan, siapa? Al-mujtama'u, publik, awid daulatu atau negara. Jadi untuk haddil kifayah yang menjamin adalah negara. Yang menjamin buhtun nadori, meskipun anjinsiyatihi, dari kebangsaannya, audianatihi, atau lihat dari agamanya, di qaulihi ta'ala, karena firman Allah, wa'ati dzil qurba wa haqqahu wal miskin wabnis sabil walladzina fi amwalihim haqqum ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna wa likullin darajat mimma amilu wali wafiyahum, lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima walikulli darajat mimma amilu wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wabnis sabil wala tabdiru tabdiro walladzina fi
amwalihim haqqum maklum wa fi amwalihim haqqum lisya'il wal mahrum. Nah itu dalam konteks tauzi dalam ekonomi, Allah telah memberikan guidance-nya dalam ayat Al-Quran. Wa atidil qurba, dan berilah pada kerabat-kerabat, berikan haknya pada kerabat, hakohu pada haknya, wal miskin, dan berikanlah pada orang miskin, wabni sabil, dan ibnu sabil, orang dalam perjalanan, ibnu sabil. Artinya apa? Kita memberikan tauzi wealth distribution kepada keluarga miskin-miskin, dijamin hadul kifayahnya dijamin. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Nah ini walladzina fi amwalihim haqqum ma'lumun, walladzina, dan orang-orang banyak, fi amwalihim yang dalam hartanya apa hakun maklum, tersedia bagian tertentu, tersedia bagian tertentu. Wa fi amwalihim, walladzina fi amwalihim haqqum maklum lis-sa'ili, dan pada harta-harta fi amwalihim, dan pada harta-hartanya mereka hakun, ada hak lis-sa'ili, untuk orang-orang yang minta-minta, orang miskin, wal mahrum, yang tidak mendapat bagian. Wala tatamannau ma faddalallahu wa bi ba'dukum ala ba'lir rijali nasibun, bagi laki-laki punya bagian mimma tasabu, dari mereka yang mereka usahakan, wali nisa'i nasibun mimma tasabna, dari mereka yang usahakan. Walikulin darajat, tiap-tiap satu mempunyai derajat masing-masing, mimma amilu, dari hal-hal yang mereka lakukan. Walikulin darajat mimma amilu. Nah, itu kalau dalam ekonomi ketuhanan. Jadi negara masuk untuk menaruh atau menjaga distribusi kekayaan yang paling bawah, yaitu hadil kifayah. Wa fi mithli hadzal iktisad, dan seperti ekonomi ini, la yumkinu, tidak mungkin, ayyujada, untuk ditemukan siapa jai'un, orang lapar. Kalau ada teori ekonomi semacam ini, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, itu nanti tidak akan ada orang yang kelaparan, gitu. Au mahrum, atau kekurangan, tidak ada orang kelaparan dan tidak ada orang kekurangan. Waqat tatafawata, dan kadang bisa berbeda-beda apa adduhulu income-nya. Income orang itu bisa beda-beda, diakui kalau dalam ekonomi ketuhanan. Kalau dalam ekonomi suyu'i dan ekonomi stiroki tidak diakui, tidak begitu. Wa bisa babi ghairil amal, dengan sabab tanpa kerja, wa huwa bermula sabab ghairil amal, itu
al-milkiyah al-khosoh bisa mempengaruhi kepemilikan khusus. Milki wa bisa babi ghairil amal, dan dengan sebab bukan karena sebab kerja saja kan, wa huwa bermula sebabnya itu al milki, wa huwa bisa babi ghairil amal itu al milki khosoh, ekonomi ketuhanan itu menghormati kepemilikan khusus, individu-individu juga diberi hak. Walakinahu, tetapinya laya juzu tidak boleh bi ayyi halin, dengan keadaan apa saja, minal ahwali dari keadaan-keadaan, ayakuna ada pada tafawut, perbedaan-perbedaan ini tidak boleh ada itu kabirun besar. Jadi ketika model ekonomi ketuhanan yang distribusinya itu individu-individu boleh merdeka, dan ketika di bawah itu dikasih haddul kifayah agar jangan mati karena kelaparan, tapi ketika mau mumbul ke atas itu dibebaskan, itu agar tidak ada lack of tafawut, tidak ada lack dalam perbedaan-perbedaan yang lebih besar jurang perbedaannya. Itu Al-Qur'annya, Tuhan itu memberikan guidance-nya kailayaku dulatam baina agniya minkum, agar harta itu tidak muter-muter di orang kaya saja, maka harus diputar ke orang miskin, ada punya hak dikasih. Nah, jadi ketika presiden, Anda jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati, membuat kebijakan itu dalam ekonomi ketuhanan, ekonomi Pancasila, berarti mengamankan hajat hadul milkiyah itu diamankan. Negara itu harus masuk. Nah, inilah perbedaan-perbedaan antara majalut tauzi fil iktisadir ra'samali wa fil iktisadil istiraki wa fi iktisadil islami al-ilahi. Jadi dalam ekonomi Pancasila mestinya begitu, dalam kaitannya majal at-tauzi. Itulah kajian bagian yang ke-21. Maka ke depan kita akan ngaji bagian yang ke-22 tentang al-fara'ud tsalits, cabang yang ketiga, taqdimul maslahah al-amah ala maslahatil fard, mendahulukan kemaslahatan umum, mengakhirkan kemaslahatan pribadi, fi halati adami imkani taufik, dalam keadaan tidak bisa direkonsiliasikannya antara maslahah amah dan maslahatul fard. Ini besok kita akan bahas ini. Ketika Anda jadi presiden atau menteri akan memutuskan corona itu maslahah umumnya lihifdzin nafas, untuk menjaga kesehatan. Pilkada itu maslahah umumnya adalah untuk nasbul imamah. Nasbul imamah itu memilih pemimpin itu wajib. Harus ada, pemimpin itu harus ada. Nah, tapi ada persoalan corona, maka mana yang harus didahulukan ini? Nah, Anda kalau nggak ngaji kitab ini, Anda bingung mau mutusin. Kalau yang ngaji kitab ini nggak bingung, udah ada
aturannya. Nasbul imamah pilkada wajib. Tuh. Menjaga jiwa wajib. Lalu kalau Anda yakin mana madorotnya yang paling ringan, itulah yang diambil keputusannya. Kalau ternyata corona bisa dimitigasi resikonya, ya berarti jalan aja pilkada. Tapi kalau ternyata dimitigasi nanti akan mengakibatkan banyak jiwa yang meninggal, maka ditunda. Nah itu tergantung yang bisa ngitung mitigasi sejauh apa doror itu bisa diukur, ya pemerintah yang bisa ngukur itu. Nah untuk hal ini kita akan kaji besok pagi, yaitu bagian yang ke-22. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.